Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya terkait dengan sains dan teknologi dalam Al-Quran. Sains dan teknologi dalam Al-Quran. Sains adalah serapan dari kata bahasa Inggris atau scientia yang diambil dari kata scientia yang berarti pengetahuan. Selain itu, sains juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, teknologi diartikan sebagai ilmu atau studi tentang praktis atau industri, ilmu terapan dan sebagainya. Menurut Andi Hakim Nasution, sains adalah hasil penalaran akal manusia berupa pengalaman-pengalaman manusia yang berpola secara sistematis. Sains jika dikembangkan membuahkan produk yang dapat dimanfaatkan manusia. Produk tersebut dinamakan teknologi. Pengertian teknologi secara umum dapat dikatakan sebagai teknologi adalah suatu yang dapat meninggikan harkat umat manusia. Selain itu, teknologi juga dapat dikatakan sebagai penerapan ilmu pengetahuan. Perkembangan sains dan teknologi. Sejarah perkembangan sains diawali dengan kegiatan pengamatan manusia atas peristiwa-peristiwa alam seperti matahari yang terbit dari sebelah timur dan terbit dari sebelah barat. Perkembangan teknologi terlepas dari adanya perkembangan dalam bidang sains yang juga telah berlangsung dengan pesat sekali terutama sejak abad ke-19 hingga sekarang. Kata sains dan teknologi ibarat dua sisi mata uang yang terus dipisahkan satu sama lain. Perkembangan sains itu mengakibatkan perkembangan teknologi dan sebaliknya. Merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Kecanggihan peradaban modern sekarang ini merupakan produk langsung dari perkembangan sains dan teknologi. Dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kalam mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi paling mulia atau paling sempurna Nabi Muhammad SAW, rencana mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan. Al-Quran sendiri memberikan petunjuk kepada manusia tentang beberapa hal untuk mengetahui secara detail dan seksama. Maka manusialah yang harus berusaha untuk memecahkan berbagai problematika keilmuan yang didapat dalam kehidupan ini berlandaskan pada ajaran Al-Quran. Yang terpenting adalah Islam dan teknologi. Tujuan tidak boleh keluar dari nilai Islami yang sudah pasti nilai tersebut membawa kepada kemaslahatan manusia. Posisi Al-Quran terhadap sains dan teknologi. Posisi Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dijelaskan sebagai jalan mencari sumber ilmu dan sumber cara mengembangkan ilmu menjadi teknologi. Al-Quran sebagai sumber ilmu memberikan mini dalam dasar untuk mendapat mengembangkan oleh manusia menjadi ilmu dan teknologi yang tidak terhingga ragamnya dan pencapaiannya. Selain itu, Al-Quran sendiri akan menjamin kebenaran ilmu dan kebenaran arah pengembangannya, karena semua bersandar pada sunnah Allah dan jika ketakwaan serta keimanan dari manusia yang melakukannya. Konsep paradigma Al-Qur'ani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi. Pengertian paradigma Qur'ani. Secara etimologis kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mempunyai arti samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan, sedangkan digma mempunyai arti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Secara terminologis paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap seluruh realitas atau suatu permasalahan. Dengan demikian, paradigma Quran adalah cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Yang berikut paradigma Quran dalam catatan sejarah. Dalam catatan sejarah umat Islam ada suatu masa yang disebut dengan zaman keemasan Islam. Bisa disebut dengan demikian karena umat Islam waktu itu mencapai kemajuan yang tinggi di berbagai segi kehidupan. Karena kemajuan itu, peradaban Islam menjadi pusat perhatian dunia, dan yang menjadi sebab dari kemajuan yang bertahan selama 5 abad tentunya adalah diterapkan paradigma Qur'ani dalam kehidupan mereka. Kontribusi dari paradigma Qur'ani sendiri. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Quran ini telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan pada zaman keemasan Islam, ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptid di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Mengapa paradigma Quran menjadi penting? Al-Quran sebagai sumber dari sumber ajaran serta akhlak lainnya, tolak ukur untuk mengetahui sesuatu itu benar atau salah ialah Al-Quran. Maka dari itu paradigma Quran ini sangat penting dalam kehidupan modern. Alasan mengapa paradigma Quran ini sangat penting bagi kehidupan modern lainnya: yang pertama, untuk meluruskan akidah manusia; yang kedua, meneguhkan kemuliaan dan hak manusia; yang ketiga, mengarahkan manusia agar beribadah dengan lancar; yang keempat, mengajak manusia menyucikan rohani; dan yang kelima, mengajak agar saling tolong menolong.
Paradigma Qurani dalam menyelesaikan masalah. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran, sebagaimana umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek, sekaligus sebagai paradigma memecahkan problem kehidupannya. Paradigma Quran telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan ibtidai di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya, ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan lainnya. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.